Aku berharap aku nggak punya ibu. Mengapa anak yang kubesarkan malah membenci diriku? Adek, kok kamu bisa ngomong gitu sih ke ibu? Adek, mulutnya itu ya. Dek, kita kan mau pulang besok. Kok mainannya belum dirapihin? Aku nggak mau pulang. Aku maunya sama nenek. Ya ampun. Udah, biar aja si Ade tinggal sama neneknya. Adek itu bentar lagi masuk sekolah loh. Biar aja ibuku yang ngurus, biar kita bisa fokus bikin anak kedua. Lagian si Ade udah mau rusak karena dimanja terus sama neneknya. Dek, ayo sikat gigi dulu. Siapa yang bolehin kamu main handphone? Udah, biarin aja dia main sebentar. Bu, dia itu masih kecil loh, nggak bisa terus-terusan main handphone. Nanti bakal susah fokus dan gampang rabun loh. Kalau gitu udah dulu ya, Dek. Nanti kalau masih main, ibumu bakal marah loh. Pantes si Ade tiap hari mau tidur sama nenek. Ibu jahat. Adek, Ade, aku mau sepatu itu. Beliin aku sepatu. Ayo bangun, Dek. Rosa, apa susahnya sih beliin aja? Bu, dia itu baru mau kelas 1 loh. Masa udah minta sepatu harga 2 juta? Aku nggak mau dia jadi kebiasa. Ade, ibumu itu pelit. Udah, nenek aja yang beliin ya. Ayo, Ibu. Kak Rosa, ini blazermu beli di mana? Bagus banget ya. Spill tempat belinya dong. Kamu ini giliran beli baju mampu, giliran beli sepatu si Ade aja. gak bisa dibandingin gitu lah, Bu. Nenek, makasih banyak ya. Aku sayang nenek. Nenek juga sayang Ade. Emang salah manjain Ade, orang ketemunya juga jarang kok. Tapi cara ibu tuh salah. Ibu bersikap sebagai nenek yang baik, tapi bikin Rosa kelihatan jadi ibu yang jahat. Ibu kan udah bilang kalau nulis angka 3 jangan kayak gitu sayang. Aku nggak mau nulis lagi. Siapa yang ngajarin ngerobek kertas gitu? Kamu itu nggak bisa ya sabar sama anak sendiri. Emang harus marah-marah gitu? Gimana mau bisa? Ibu cuma bisa nyuruh aku ngerjain PR. Aku benci ibu. Ade, udah ya Ade sayang. Kita main di luar aja ya. Ayo Bu. Tapi dia PR-nya belum selesai loh. Sekolah kan masuknya masih lama. Kenapa harus buru-buru? Banyak lihat buku juga bisa bikin rabun. Ada itu jarang loh sama ibu, makanya ibu mau lebih deket. Ya tapi nggak bisa lah Bu dimanjain terus. Anak kecil tuh belum bisa lah Bu bedain mana benar mana salah. Kalau semua diturutin, bisa-bisa dia jadi anak yang nakal loh. Masa iya sampai segitunya? Ngebentuk kebiasaan buruk mah gampang Bu. Yang susah ngebenerinnya. Di masa libur ini aja Ibu udah ngerusak semua aturan yang udah kita bangun loh buat Dede. Ibu pikir itu bagus buat masa depannya? Sebenarnya ini yang paling aku takutin pas ngedidik anak. Rosa itu ibunya. Dia marahin Ade ya buat kebaikan Ade sendiri. Kita harus kompak dan ada di pihak yang sama. Ibu ngerti kan? Ade juga harus bersikap baik ya ke ibu. Emang Ade mau jadi orang jahat? Ayo cepat minta maaf ke ibu. Ibu, maafin aku ya. Adakah seorang ibu yang tidak menginginkan anaknya? Tapi jangan harap kamu bisa bawa anak itu pergi. Kamu pikir baik-baik ya. Ya udah, anak itu punyamu. Apa? Ade sayang, ibumu udah gak sayang kamu lagi. Ayo kita urus surat cerai hari ini. Kamu ini tega ya? Anakmu itu masih kecil loh. Kamu mau ngeliat dia tumbuh tambah ibu? Aku ini mau cerai, bukan mati. Lagian ada ayah sama neneknya. Masa iya nggak bisa ngerawat anak satu aja? Mana bisa disamain sih, kamu itu ibunya. Udah. Kamu benar-benar khawatir anak ini nggak punya ibu atau kamu manfaatin anak ini buat ngikat istrimu? Hari ini menunya hotpot ya? Sayang tolong bikinin bumbu dong. Bumbu bikinan kamu soalnya enak. Emang kamu gak punya tangan ya? Ngomong apa kamu Diki? Bang, kok ngomongnya gitu sih ke Kak Rosa? Dia kan udah ngelahirin anakku, terus dia bisa apa? Kamu pikir karena ada anak ini aku nggak bisa pergi ninggalin kamu? Ya iyalah, mau pergi kemana? Tanggung jawabmu kan di sini. Dek, abang buatin bumbu ya. Nggak usah, aku bisa sendiri. Lapar ya sayang, nenek bikinin susu ya buat kamu. Ya, botol susunya kotor semua. Sayang, tolong cuciin botol susu si Dede dong. Jangan lupa di steril ya. Lu gak bisa banget sih liat orang santai. Cepet kan Diki? Ah elah. Nih, punya anak satu aja mesti ada 2 orang yang layanin kamu. Makanannya belum beres juga. Kamu itu seharian di rumah loh. Harusnya aku pulang kerja tuh makanan udah ada. Ma, selamat hari ibu ya. Makasih nak. Bang, ini kan hari ibu pertamanya Kak Rosa. Kamu pasti udah nyiapin hadiah kan buat Kak Rosa? Ya jelas dong, masa aku lupa. Aku beliin kendaraan buat dia. Tara, ini biar dia nggak bilang terus kalau punya anak itu bikin dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tanganmu itu udah nggak apa-apa kan? Aku udah daftarin kerjaan tuh di supermarket. Daripada ngomong, mending kamu diem aja. Kamu ini... Jadi ibu gampang kan?
Rosa, maafin Mama ya, karena Mama udah ngebesarin anak kayak gitu. Mah, tenang aja, Mama ada cara buat ngasih dia pelajaran. Bukannya semua ibu emang kayak gitu ya? Iya, semua ibu emang kayak gitu. Kamu gak lihat Mama sebagai contoh? Atas dasar gak tega, Mama ngabisin seumur hidup Mama ngurus kamu sama ayahmu. Tapi apa balasannya? Apa kamu sama ayahmu pikir Mama pantas diperlakuin kayak gitu, hah? Ya enggak lah, Mah. Mah, maaf ya. Punya anak itu jangan kamu pikir bisa dijadiin alat buat ngontrol istrimu. Kalau anak itu sama kamu, Mama yakin pasti akan dilempar ke Mama buat diurus. Ya enggak lah, Mah. Punya anak itu jangan kamu jadiin alasan buat merlakuin istrimu dengan buruk. Jangan sampai kamu nyesel pas Rosa udah benar-benar mau ninggalin kamu. Sebelum dia jadi istri dan ibu di rumah ini, dia itu jadi dirinya sendiri loh. Kalau sampai ini keulang lagi, kamu pergi dari rumah ini. Sayang, aku tahu aku salah. Maafin aku ya, kita perbaiki semuanya. Mah, lihat nih Rosa.